Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja pasal 21 ayat 17 sampai 29. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku?" Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isebel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isebel di tembok luar Yisreel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isebel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel." Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya."
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi orang Kristiani yang plus. Ada seorang anak kecil bernama Chris. Ia dibesarkan dan dididik dalam keluarga Kristen Katolik yang sejati. Sejak dini orang tuanya selalu mengajarkannya dan menuntunnya untuk mengasihi, mengampuni dan berbagai ajaran Kristiani lainnya. Pada suatu ketika, Chris diajak temannya main bola di alun-alun desa. Setibanya di alun-alun, Chris sangat kaget melihat orang yang bertindak brutal, bicara kasar, saling memukuli dan memusuhi, dan mengeluarkan kata-kata kotor. Chris panik dan ia berteriak histeris minta tolong dan segera berlari pulang ke rumahnya. Chris tak biasa melihat situasi dan mendengar suara aneh demikian. Maklumlah di rumahnya selalu ada damai, tak ada perkelahian pun keributan. Kasih sungguh hidup dalam keluarganya. Sejak peristiwa itu, dia tidak berani lagi keluar rumah karena ia mengalami trauma akan pengalaman buruk di alun-alun itu. Dia memilih tinggal di rumah saja. Rumahnya adalah istananya. Ia temukan bahagia dan aman di rumahnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, manusia membutuhkan rasa aman dan tentram dalam hidupnya. Rasa itu dapat ditemukan dalam pengalaman dikasihi, dicintai, dihargai oleh sesama anggota keluarga, sahabat, rekan kerja, rekan pastoral yang sungguh mengasihi, menerima, dan menghargai kita.
Jika suasana itu tercipta, kerinduan untuk selalu berjumpa begitu kuat karena terasa damai di hati. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus memberi pengajaran baru kepada orang banyak. Mereka adalah kelompok yang mengetahui dan menguasai isi Taurat. Namun sayang, mereka sangat kaku dan cenderung keliru dalam menghayati dan mengamalkan isi Taurat itu. Situasi itu mendesak Yesus untuk membuka cakrawala pemikiran mereka dan memberikan pengajaran baru yang bernuansa kasih. Yesus memberi the new lifestyle, bagaimana harus tampil sebagai pribadi yang tidak berhenti pada tahu aturan, namun menjadi pribadi yang tahu mengasihi. Yesus menggiring pemahaman orang banyak dari gaya hidup lama yang dipenuhi dengan permusuhan, kebencian, ganti kasih yang tulus, pengampunan dan kebaikan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus bahkan menuntut sikap Kristianitas yang plus, artinya sebagai orang Kristiani, dituntut bertindak lebih baik, lebih tulus, lebih murni dan memiliki kualitas hidup yang harus jauh lebih baik dari orang lain. Kebaikan harus dilakukan terus-menerus meskipun kita tidak mengalami kebaikan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudara-saudariku, ajaran kasih yang diwartakan Yesus dalam Injil hari ini adalah ajaran khas kemuridan dan menjadi tolok ukur yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristiani agar pantas dan layak menyebut diri pengikut Kristus. Jika itu telah hidup dalam diri kita, maka kita telah menjadi orang Kristiani yang plus. Dunia kita sekarang acap kali dinodai oleh kekerasan, kebencian, permusuhan, iri dan dengki. Itu sungguh mencoreng identitas kita sebagai orang Kristiani. Sangat disayangkan karena ternyata kemerosotan semangat Kristianitas tidak hanya melanda masyarakat umum, namun justru menjamur alias berkembang subur terpelihara dalam komunitas-komunitas, keluarga, dan lingkungan orang-orang Kristiani. Tentu ini adalah suatu fenomena janggal dan bahkan mematikan identitas kita. Bukan hanya itu, keterpanggilan kita untuk menghidupi kasih tidak mencapai tujuannya. Akhirnya kita menjadi oknum tak bertanggung jawab yang turut aktif memperpanjang rantai kejahatan dan menginjak-injak nilai luhur Kristiani yang telah kita tahu dan dimiliki selama ini. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, saatnya kita kembali kepada spirit dan identitas kita untuk menjadi duta kasih Allah
sesuai harapan Kristus Sang Guru sejati. Keterpanggilan kita untuk mengubah dunia dengan cinta kasih adalah suatu kemendesakan dan kebutuhan dunia yang harus kita sadari. Demikian kita sungguh pantas disebut orang Kristiani yang plus. Saya dan Anda termasuk dalam keterpanggilan ini. Dunia diubah menjadi lebih baik dengan sebuah cinta yang bersumber dari cinta kasih Allah. Tuhan menyertai kita selalu. Amin.